Mana juga tadi dijelaskan oleh Mas Fitra begitu ya, yang mana harus memperkuat kerjasama khususnya di ASEAN terkait ketahanan pangan kita. Sebetulnya andai kita bicara lagi secara keilmuan, sebaran dari gorila El Nino ini kemana saja? Apakah juga merambah atau menjangkau wilayah-wilayah negara yang masuk dalam ASEAN juga? Oh iya, pasti. Jadi El Nino itu sudah definitif dikatakan fenomena global. Jadi tidak ada fenomena iklim gitu ya yang lebih global daripada El Nino dampaknya. Jadi hampir semuanya di negara Asia, Pasifik bahkan juga di utara begitu ya, itu terkena semua dampaknya termasuk Amerika Serikat. Walaupun kan efeknya beda-beda, ada yang di sana hujan badai terus gitu ya, badai saljunya semakin tebal gitu. Jadi beda-beda, tapi semua mengalami dampak yang sama. Artinya mungkin beda-beda dalam konteks bahwa kalau di kita ancaman potensinya ada dua ya, pertanian atau ke paceklik begitu, kemudian yang kedua adalah ke karhutla. Tapi untuk tahun ini saya melihat bahwa lebih berat ke pertaniannya, karena yang akan paling terdampak itu adalah Jawa dan sampai ke Nusa Tenggara, kemudian Sumatera bagian selatan ini semua yang kita kategorikan sebagai lumbung pangan nasional ini yang paling terdampak. Kenapa karhutla nggak terlalu? Karena di bagian utara itu dia terbantu oleh aktivitas awan hujan yang disuplai dari Laut Cina Selatan. Sekarang Laut Cina Selatan itu normalnya dia harusnya mendingin, tapi ternyata sekarang memanas juga gitu. Nah karena dia memanas, maka dia ada bahan bakar untuk membuat awan di Laut Cina Selatan. Nah Laut Cina Selatan itu kan terkoneksi dengan Selat Karimata masuk ke wilayah kita ya, dekat dengan Sumatera bagian utara tentunya, dengan juga Kalimantan. Nah sehingga wilayah ini sementara ini itu safe, dijaga oleh Laut Cina Selatan yang menghangat ini. Nah untuk wilayah kita dan juga wilayah bagian timur ini baru akan merangsek gitu loh pengaruh El Nino-nya. Kemarin kita kering itu bukan karena El Nino tapi lebih didominasi karena Indian Ocean Dipole yang positif. Oleh karena itu yang Sulawesi belum terlalu terdampak banyak gitu ya, Papua belum terlalu terdampak banyak. Nah sekarang ini baru start El Nino sudah mulai memengaruhi dari bulan November ini, sehingga kekeringannya pun ini akan menjalar ke timur. Kalau kemarin kan masih hanya di barat nih Baik. konteksnya ya, terutama Jawa gitu. Oke, Ya baik. seperti itu. Oke, baik. Mas Fitra, Anda memang hampir semua negara di dunia juga terdampak dari El Nino. Apakah memang kerjasama pangan ini juga bisa menjadi efektif dalam ke depan nantinya? Karena memang masing-masing negara tentu ingin menyelamatkan negaranya atau ketahanan pangan negaranya terlebih dahulu ketimbang mengekspor hasil pangannya. Silakan. Ya, sangat bisa. Ini yang saya sampaikan di tahun 2020. Jadi waktu itu saya sampaikan kepada Pak Menteri Perdagangan bahwa kita harus mengantisipasinya dari sekarang, ya, ketika bencana itu belum terjadi. Sekarang apakah sudah terlambat? Ya belum juga. Ya kita masih punya waktu gitu ya. Karena waktu itu juga saya sempat sampaikan bahwa nanti akan ada tadi seperti Mas Bram sampaikan, negara-negara akan memprioritaskan produksi domestiknya gitu kan, untuk kemudian menghambat ekspornya. Dan itu kita sudah alami ya sepanjang tahun 2023 juga. Bagaimana beras ya itu juga menjadi komoditas yang langka di regional karena mereka juga masing-masing memprioritaskan negara masing-masing gitu. Nah dalam konteks itu kita kan sebenarnya bukan dalam hal yang belum kesulitan sekarang. Nah di tengah beberapa negara yang juga masih memiliki keleluasaan komoditas, itulah kemudian saatnya kita kemudian membangun kerjasama itu, gitu kan. Terutama komoditas-komoditas yang bisa dimasukkan di gudang gitu. Dan bahkan kemudian kalau kita bisa meningkatkan kontribusi teknologinya, itu bisa di-preserve. Ya, tidak hanya di tahun ini, bahkan bisa sampai tahun depan. Bagaimana caranya? Kalau tidak teknologi kita tidak punya, ya bisa dari negara-negara yang memang langka komoditas. Sekarang ini, kalau misalnya dibandingkan dengan Amerika dan Barat ya, pada umumnya, kan berbeda situasinya. Kita bisa memproduksi sendiri, sementara mereka tidak bisa gitu kan. Nah, sementara kita bisa masih memproduksi sendiri, kita bisa menumpuk itu, ya di saat makmur ya maka kita tumpuk gitu kan, dan untuk menciptakan surplus. Nah ketika menciptakan surplus maka kita harus hati-hati untuk kemudian mengalokasikan ya di masa kesulitan gitu kan. Itu yang diajarkan Nabi Yusuf dan itu yang harus kita lakukan sekarang. Nah caranya bagaimana? Ya tadi memperkuat kerjasama regional dan global yang sebenarnya semakin lama ini clock is ticking ya. Saya sudah sampaikan dari tahun 2020 sampai sekarang belum dilakukan ya. Tapi jangan sampai menunggu lagi gitu kan. Jangan sampai kemudian ada pandangan-pandangan pesimis, oh nggak bisa nih, kita nggak bisa melakukan kerjasama. Waktu itu saya juga sempat berdebat dengan KSP di tahun 2021. Tidak bisa ini, mereka pasti akan kemudian mempertahankan sovereignty-nya gitu kan, dari nation sovereignty.
Nggak bisa, kita harus juga bisa membridge itu. Ini kan masalah negosiasi internasional. Kerjasama internasional suatu hal yang berdasarkan mutual understanding. Nah, ini yang kemudian harus kita bangun. Engagement, collaboration, dan kemudian kebijakan yang mutual gitu ya, mutualism itu kita saling membutuhkan. ASEAN punya barangnya, Barat punya duitnya, why not kita collaborate gitu kan. Oke, baik.